berani. Saya pun dari Demokrat hijrah. Kenapa saya hijrah keluar dari Demokrat? Alasan pertama saya karena itu. Di dalam sana, ketika saya keras menentang HTI dan FPI waktu saya banyak dituduh anti-Islam, semua berpindah anti-Islam, menyerang Islam. Intelijen pasti bisa membaca itu semua. Tetapi infrastruktur penegakan hukum kita yang kurang untuk itu. Aturannya, undang-undangnya tidak ada yang bisa menghukum ketika mereka melakukan aksi-aksi radikalisme seperti ini. Karena partai politik seperti PKS, mereka ini kan sarangnya di sana. Ya. Mungkin juga tersebar nanti di beberapa partai baru, ya ada yang sekarang baru lahir, Partai Umat, segala macam ya dan lain-lain. Ya, nah ini kita ini biar Bang Ferdinand menjawab dulu rakyat jelata tadi sama mengomentari tadi. Saya juga ada pertanyaan lagi Bang Ferdinand. Pertanyaannya tadi ya, apakah di dalam partai politik kita yang katanya nasionalis, teman-teman politikus ini, maksudnya gini, apakah Bang Ferdinand ini sudah bisa membuat petanya orang-orang nasionalis ini sebenarnya benar-benar Pancasila yang mana? Ya, yang bahkan tindakannya pun Pancasila, yang bahkan jiwanya Pancasila, aktualisasi Pancasila, atau orang-orang khilafahnya ini berapa banyak dan seberapa kansnya Indonesia ini bakal menjadi khilafah di 2024 ini. Oke, lanjut Bang Ferdinand. Ya, jadi kalau kita pertama begini, sebelum menjawab ke situ, kita harus melihat apa sekarang opini yang dikembangkan terkait dengan Afghanistan. Opini yang dikembangkan itu sekarang adalah kemenangan Islam melawan kafir Arab Barat lah. Kan itu opini yang mulai dibangun. Dan kaitannya dengan di Indonesia dengan perdemokrasian kita sekarang bahwa politik identitas ini kan semakin tinggi dan semakin kental. Maka tidak akan ada satupun partai politik ya secara lembaga ya, harus dibedakan partai politik secara lembaga dengan orang-orang politisinya. Tetapi secara lembaga, partai politik ini tidak akan ada yang berani satupun berhadapan secara langsung dengan kelompok ini. Kenapa? Karena yang akan dikembangkan nanti adalah partai A, partai B, partai C ini adalah menyerang Islam. Ini yang bahaya. Sehingga partai-partai politik ini akan menjadi takut bersuara secara lembaga, secara institusi. Tetapi politisinya di beberapa partai nasionalis memang berani bersuara karena dianggap itu menyuarakan pendapat personalnya, bukan pendapat partai. Nah, orang-orang yang berani bicara seperti ini tentu adalah orang-orang yang juga daerah pemilihannya kita akan bisa lihat memang berada di daerah minoritas, tidak berada di daerah mayoritas secara identitas keagamaan. Nah, ini yang terjadi sekarang di politik kita. Demokrasi kita ini sekarang lebih didominasi oleh pergerakan politik identitas di mana-mana, di semua lini. Kalau sudah berhadapan dengan yang namanya kelompok mayoritas, ini orang akan takut. Lembaga seperti partai politik tidak akan berani. Saya pun dari Demokrat hijrah. Kenapa saya hijrah keluar dari Demokrat? Alasan pertama saya karena itu. Di dalam sana, ketika saya keras menentang HTI dan FPI waktu itu, saya banyak dituduh anti-Islam, semua berpindah anti-Islam, menyerang Islam. Saya tidak mengerti mengapa orang ini bisa mengelompokkan HTI dan FPI itu adalah sebagai simbolisasi Islam. Saya tidak memahami apa yang mereka pikirkan, tetapi itulah yang saya alami. Makanya saya bilang daripada saya di dalam ini terus diserang seperti ini dan partai secara lembaga pun merasa keberatan dengan apa yang saya lakukan berhadapan-hadapan dengan kelompok radikal, ya saya lebih memilih keluar, lebih memilih mundur dan memilih nurani saya untuk saya perjuangkan. Itu yang terjadi. Nah sekarang kalau kita melihat, mau partai politik apapun, tidak akan ada yang berani melawan kelompok-kelompok ini secara lembaga, secara institusi. Karena itu tadi akan dibenturkan dengan agama. Bahkan penegakan hukum pun dibenturkan dengan agama. Nah ini yang terjadi. Nah kelompok-kelompok ini merasa semakin kuat dan semakin punya ruang bergerak karena apa yaitu tadi kelakuan-kelakuan dan perbuatan-perbuatan yang sebetulnya sifatnya adalah radikalisme, intoleransi, bahkan mengarah kepada terorisme, mereka berlindung di balik agama. Ya ini yang terjadi. Sementara ketika perbuatan teroris itu terjadi, orang juga beramai-ramai menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan agama. Terus apa yang mendasari?
Nah, inilah yang menjadi kekacauan di Republik kita. Akhirnya apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau partai politik, pertanyaannya tadi Pak Pau, partai politik kenapa tidak? Tidak akan ada, saya jamin tidak akan ada satupun partai politik yang berani berhadapan langsung secara institusi, secara lembaga. Tetapi kalau orang-orang per orang, politisinya, tentu akan ada yang berani bersuara. Tetapi secara partai politik itu jangan berharap akan ada yang berani, karena itu tadi opini akan dengan mudah dibentukkan. Wah, ini menyerang Islam. Padahal tidak ada kaitannya terorisme dengan apa yang selalu diperjuangkan oleh mereka dengan Islam. Karena saya juga di sini banyak berteman dengan tokoh-tokoh Islam ya. Saya banyak diskusi dengan tokoh-tokoh Islam, bahkan dengan kiai-kiai. Berbeda apa yang mereka sampaikan ke saya dengan apa yang dilakukan oleh Taliban dan teroris ini. Nah, ini yang membuat saya meyakini bahwa memang kelompok-kelompok ini hanya memperalat agama yang mereka yakini untuk melakukan tindakan-tindakan brutalisme hanya untuk kekuasaan dan kepuasan, melepaskan hasrat-hasrat yang tersembunyi di dalam dirinya. Kita lihat Taliban bagaimana perlakuannya. Ya, anak kecil 11 tahun, 9 tahun, 10 tahun dipaksa untuk dinikahi, memaksa menikahi anak-anak untuk kemudian dijadikan sebagai budak seks segala macam. Pintu ke pintu diketuk. Tapi apa? Di sini banyak orang-orang yang mengampanyakan kalau tidak ada itu, ini segala macam. Nah, inilah memang ya seperti disampaikan Pak Jenderal Tobing tadi bahwa intelijen kita sebetulnya tidak gagal. Menurut saya tidak gagal. Intelijen pasti bisa membaca itu semua. Tetapi infrastruktur penegakan hukum kita yang kurang untuk itu. Aturannya, undang-undangnya tidak ada yang bisa menghukum ketika mereka melakukan aksi-aksi radikalisme seperti ini. Hanya bisa dihukum ketika sudah mengarah kepada terorisme. Kalau mereka terus mengajarkan khilafah, tidak ada undang-undang yang bisa menjerat mereka secara hukum. Tetapi intelijen menurut saya, yakin saya, ini dibaca gerakannya si A ini, kemana arahnya si B ini, apa arahnya. Tetapi infrastruktur hukum kita tidak ada yang bisa menindak mereka. Nah, inilah yang kelemahan kita, maka memang sangat perlu didorong bagaimana Indonesia ini punya undang-undang seperti yang Pak Tobing tadi sampaikan. Kita harus punya undang-undang keamanan negara tentang itu. Ketika orang melakukan dan menyebarkan ajaran-ajaran tertentu yang di luar Pancasila, ya harus disikat dengan serta-merta, jangan dibiarkan tumbuh berkembang. Di Arab saja sudah langsung penggal kok Ikhwanul Muslimin, tetapi di sini apa? Mereka malah punya partai. Ini kan yang membayangkan, di Arab saja dipenggal, tapi di Indonesia malah jadi partai politik. Nah, ini kelemahan kita, Pak Pau. Kira-kira begitu. Tuh, sebentar tadi. Kansnya, kalau menurut Bang Ferdinand, kansnya di 2024 ini, khilafah ini ada kemungkinan naik nggak? Berapa persen lah? Kan pastikan sebagai politik. Ya. No, nggak mungkin nggak mapping tuh. Ya, kalau analisis saya, ini juga kan saya agak rutin terus mengamati, mencermati, dan menganalisis pertumbuhan mereka ini. Kalau sampai di 2024, ini akan pertumbuhan mereka, kalau sekarang di angka sekitar 15% ada ya. Tetapi 2024 saya pikir ini akan meningkat, bukannya menurun. Tetapi kalau untuk menang 2024 belum memungkinkan mereka untuk menang. Tetapi peningkatan mereka, dugaan saya 2024 mereka ini bisa sampai di 25%. 25% dari jumlah pemilih, ya itu sangat besar sekali. Hanya mereka ini terbagi, tetapi partai yang terutama terbesar akan mereka pilih adalah yang tahu bagaimana partai politik seperti PKS, mereka ini kan sarangnya di sana, ya mungkin juga tersebar nanti di beberapa partai baru, ya ada yang sekarang baru lahir Partai Umat segala macam ya dan lain-lain, sehingga suaranya pecah. Tetapi kalau di total, menurut analisis saya 2024 mereka ini bisa akan berjumlah sampai 20-25% dari total pemilih, dan itu luar biasa besar. Nah, kalau terus dibiarkan terus kita tunggu mungkin 10 tahun lagi ya akan mereka bisa menangi di Republik ini. Apalagi kalau justru kelompok-kelompok nasionalis semakin berkurang, semakin membiarkan, apalagi seperti yang Bapak Samsul tadi sampaikan bahwa udahlah berdoa aja minoritas, udah kita berdoa aja. Memangnya doa bisa menyelesaikan semua secara nyata? Ini butuh tindakan konkret. Doa saja tidak cukup sekarang. Karena doa belum tentu nyampe. Masalahnya kan itu, kita tidak tahu kita nyampe atau tidak. Tapi semua bersandar pada doa. Akhirnya apa yang terjadi? Ya begini. Jadi kalau 2024 peta politiknya, saya melihat seperti PKS, saya menduga orang partai PKS ini perolehan suaranya 2024 akan naik. Ya, mereka akan naik mungkin ya di
bisa tambah 1,1% sampai 1,5% di 2024. Yang lain akan terserak-serak di partai-partai kecil mungkin 0,5%, 1%, tapi pecah sehingga tidak menjadi suara di DPR karena pecah-pecah. Tidak bisa masuk parlemen di DPR karena tidak memenuhi parliamentary threshold. Yang masuk nanti hanya dari PKS. Jadi kira-kira seperti itu petanya Pak Paul menurut saya. Tapi kalau untuk memenangi pertarungan politik di 2024 belum mungkin untuk mengalahkan kelompok nasionalis di 2024. Tetapi yang kita perlukan adalah bagaimana mengecilkan gerakan orang ini supaya semakin tidak ada, semakin hilang, semakin mengecil. Nah, kita butuh infrastruktur, undang-undang, aturan untuk itu. Kita butuh orang yang banyak bekerja untuk itu. Jangan hanya berdoa, nggak bisa lagi sekarang. Belum tentu doa kita tembus plafon masalahnya. Kira-kira begitu Pak Paul. Wah, ini Bang Ferdinand menghina Gilbert Umoindong nih. Bang Gilbert bilang katanya harus ditengking Taliban. Ditengking, katanya ditengking Talibannya. Oke. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ini sebelum ke Pak Puteh nih ya. Saya harap Pak Puteh bisa lebih pas daripada Pak Santiamer ya. Pak Santiamer malu-malu.